Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas peran data dari mesin. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, data dari mesin adalah salah satu sumber dari 3 sumber utama Big Data. Kita juga telah mendapat gambaran bahwa data dari mesin adalah sumber Big Data terbesar dan mempunyai kompleksitas yang tinggi. Setelah materi ini, Anda akan bisa mengetahui peran data dari mesin dalam Big Data dan bagaimana pemrosesan data dari mesin dilakukan. Sebagai gambaran peran data dari mesin dalam aplikasi Big Data adalah aplikasi untuk skor kredit perilaku warga di Cina. Cina mulai menguji coba penggunaan artificial intelligence untuk memonitor perilaku warga. Setiap warga diberi angka kredit skor penilaian perilaku yang akan berkurang atau bertambah sesuai dengan tindakannya sehari-hari. Jika melewati batas bawah, maka dia akan dihukum secara sosial maupun di blacklist untuk hal-hal tertentu. Di setiap sudut jalan, kantor, toko, maupun pusat perbelanjaan tersedia kamera yang terus-menerus memonitor aktivitas warga. Dan mereka bisa dikenali secara personal. Data dari kamera ini adalah contoh big data yang bersumber dari mesin. Data ini digabungkan dengan data histori dari transaksi yang dilakukan dan perilaku dalam dunia sosial media menjadi sumber untuk skor penilaian. Everywhere she goes, Ouyang Haoyu is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system, and in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And Haoyu, with a good score of 752, is okay with it. In fact, most people are. It's a mechanism pushes you to become a better citizen. It's big data meets Big Brother, expanding how the government monitors, understands, and ultimately controls its 1.4 billion citizens. Thanks to advances in artificial intelligence and facial recognition, and a web of more than 200 million surveillance cameras. Are people bothered by privacy concerns? We think a lot of camera keep the safety is really good. We can accept it. Companies are experimenting with the algorithms to help the government create the new national social credit system. The government also has pilot projects. In one, citizens are required to do hours of unpaid work to get benefits. And scores are docked for things like littering, a messy yard, gossip, even jaywalking. Video of offenders is shown on the local news. And information collectors like Zhou Aini are paid to report on their neighbors. Her quota, 10 entries a month. Like the man who carried a drunk person home. A good deed, she says. Good social credit gets rewarded with perks like cheap loans and travel deals. But a bad score means public shame and worse. Huang Huijun lost a court case and didn't pay. Now he's on a government blacklist. I can't buy airplane or train tickets, he says, and the list goes on. Being discredited makes it hard to get a job or put kids in top schools. The social credit system will go nationwide next year, and few here are willing to criticize it. Something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it. Janice Mackey-Frere, NBC News, Beijing. Hey NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Contoh yang lain adalah pada aplikasi penerbangan sebagaimana telah kita singgung sebelumnya. Sebagai contoh, pesawat Airbus A350 dibekali 6.000 sensor yang tersebar pada keseluruhan badan pesawat yang akan memonitor selama penerbangan. Sensor-sensor ini menghasilkan hingga 2,5 terabyte pada setiap harinya. Di antaranya yang sangat penting adalah sensor mesin yang akan terus memonitor kondisi terkait semisal suhu, tekanan, dan lain-lain untuk bisa mendeteksi secara dini jika terjadi anomali dari jalannya mesin. Di samping itu, secara real time, data kondisi lingkungan terus dimonitor, misalnya tekanan udara, cuaca, ketinggian, objek terdekat, dan lainnya, sehingga segera bisa dilakukan antisipasi akan adanya turbulensi, juga misalnya menghindari tabrakan atau pesawat kehilangan ketinggian.
Dan banyak aplikasi lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, untuk aplikasi Customer Relation, institusi kesehatan misalnya bisa memaksimalkan layanan medisnya dengan memonitor aktivitas dan kondisi kesehatan pasien secara real time. Dengan fraud detection, bisa dideteksi secara langsung kemungkinan terjadinya pemalsuan data di saat transaksi. Pada sistem monitoring, suatu sistem bisa terus dimonitor untuk memastikan sistem berjalan dengan normal dan segala anomali bisa dideteksi secara dini. Dari contoh-contoh aplikasi tadi, kata kunci yang sama pada setiap aplikasi adalah istilah real time, yaitu pengambilan data dan pemrosesan yang terjadi saat itu juga pada waktu suatu event atau kejadian berlangsung. Data dari mesin adalah merupakan aliran data yang terus mengalir secara real time. Analisa langsung dari data tadi memungkinkan adanya notifikasi secara real time. Keterlambatan data dan analisanya akan mengurangi secara signifikan nilai guna dari data mesin tersebut. Notifikasi secara real time memungkinkan dilakukannya aksi secara real time. Penilaian skor perilaku, kontrol pesawat di waktu terbang, pengecekan fraud pada transaksi, penawaran layanan untuk customer relation berdasarkan mobilitas pelanggan, dan monitoring sistem adalah aksi real time. Untuk itu, harus dilakukan pemrosesan data secara langsung di tempat data itu dihasilkan. Pemrosesan langsung di tempat data dihasilkan disebut in situ processing. In situ processing merupakan salah satu kata kunci yang membedakan big data dibandingkan dengan pengolahan data secara tradisional dari sistem database relasional, di mana data dikirimkan ke tempat pengolahan data. Pengolahan seperti ini tidak optimal pada big data karena akan memakan waktu yang lama dan memerlukan bandwidth yang sangat besar. Aliran data secara real time memerlukan scalable computing karena data terus dihasilkan secara dinamis yang memerlukan fleksibilitas sumber daya untuk pengolahannya. Misalnya pada kondisi kritis, sensor akan mengirimkan data lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini harus segera diimbangi dengan sumber daya komputasi yang sesuai. Ketika kondisi berubah menjadi normal, maka sumber daya yang diperlukan pun harus kembali ke normal sehingga tidak terjadi pemborosan biaya. Untuk itu, berkembang layanan cloud computing seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, Alibaba, dan lain-lain yang memungkinkan penggunaan sumber daya yang scalable secara real time. Sebagai kesimpulan, budaya saat ini telah bergeser ke aksi real time dan semakin meningkatnya penggunaan scalable computing. Peran data dari mesin semakin meningkat, diantaranya untuk monitoring lingkungan, monitoring mesin, smart metering, activity tracking, dan lain-lain.